Terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Pada hari ini di sesi kedua, materi akan dilanjutkan dengan materi yang sama, yakni hukum acara pidana, yang akan disampaikan oleh Bapak AKBP Purnawirawan Suroso SMH. Di sebelah saya sudah hadir beliau. Bapak, apa kabar? Bagaimana kabarnya, sehat? Hari ini sudah siap Pak menyampaikan materi? Siap. Jadi sebelum masuki materi, nah ini adalah kurikulum vitae dari beliau. Beliau memulai pendidikan sejak SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan pendidikannya di S1, S2, dan yang terakhir adalah di Sekolah Perwira pada tahun 1993 hingga 1994. Jabatan yang pernah beliau jabat yang pertama adalah sebagai Kanit, yang kedua adalah sebagai KBO, yang ketiga adalah sebagai Wakil Kepala Polsek, yang keempat sebagai Kepala Satuan, yang kelima adalah Kepala Polsek, yang keenam adalah Kepala Bagian, dan yang ketujuh adalah Pok Advokat Polri. Selanjutnya untuk memasuki materi, saya persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya boleh, terima kasih. Namanya Mbak siapa? Ya, Andin. Ya, terima kasih. Saya harus kenal dulu dengan beliaunya, Mbak Andin. Izinkan saya berdiri sebagai penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga saya setiap bicara harus berdiri, mewajibkan saya supaya saya berdiri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena izin dan ridhonya, sehingga pada siang hari ini sampai sore nanti kita masih diberikan rahmat hidayah dan kesehatan dari Gusti Allah, yang pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara kalian mengikuti kegiatan rangkaian PKPA di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pertama, saya ucapkan terima kasih saya kepada Universitas Wijaya Kusuma dan seluruh sivitas atau pengajarnya, terutama kepada Bu Besik yang memberikan waktu kepada saya bisa komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Peradi Surabaya yang mengizinkan saya untuk bisa bertatap muka dalam kegiatan ini. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Mbak Moderator dan operator kegiatan ini. Apabila di dalam penyampaian nanti saya sebagai artinya di sini ditunjuk sebagai bunyinya apa ini? Pengajar. Jadi gak cocok ngajar. Karena saya bukan seorang teoritis. Saya ini praktisi hukum ya. Mohon maaf tadi sudah disebutkan tentang latar belakang kegiatan dan pendidikan saya. Ya, saya pernah S3 tapi ya karena sesuatu hal saya tinggal semuanya dari awal, 6 semester saya lalui, terus ujian terbuka tertutup, saya yang terkendala, sehingga sampai sekarang akhirnya saya di DO. Jadi saya pernah kuliah di S3 di Untak. Tahu ya Untak ya? Bukan untak-untak loh ya, Untak bener itu. Jadi di sana rektor saya waktu itu Bu Bali, Musti, apa itu lupa sampai pada angkatan 19 saya. Tapi saya karena pada saat itu saya mau maju di sana itu C, ya akreditasinya C. Kalau C saya nggak bisa berbuat apa-apa, makanya mundur.
Begitu mundur, ganti saya yang tidak bisa. Karena apa? Nominal yang saya harus penuhi itu tidak mencukupi. Ya, memang kalau mohon maaf Bapak Ibu sekalian barangkali yang nanti ada yang sudah S3. Nah, kalau nanti S3 siapkan biaya, tidak sedikit biayanya ya. Awal-awalnya mampu, begitu saya akhirnya ketabrak karena memang ya kebutuhan dapur. Kebetulan anak saya dua-dua laki-laki sehingga membutuhkan biaya, akhirnya ya wis lah, akhirnya saya yang ngalah. Itu kurang lebihnya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga dan calon berkeluarga agar dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi semuanya itu memang sudah ada catatan dari sana. Ya baik, Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan, tapi saya sampaikan kalau perkenalan saya akan saya tambahkan. Ya, kenapa saya katakan saya memang bukan orang kampus, dalam arti ini saya bukan pendidik. Sehingga kalau dalam teori mengajar, barangkali kalau saya kurang tepat atau terlalu kecepatan atau terlalu lambat, nanti mohon disampaikan, diingatkan, bahkan ditanyakan. Ya, saya fair play saja, demokrasi saja, tapi bukan demokrasi seperti sekarang ini, bingungi wong ini. Demokrasi yang sekarang ini. Ya, disampaikan itu. Lah, karena kenapa saya sampaikan begitu? Wong asal saya dari desa, ada yang dari Jawa Timur ujung selatan? Pacitan ada? Oh, saya dari Ponorogo, Kota Riok saya. Ya, jadi Kota Riok. Makanya dulu saya ya ketika masih muda saya pernah ngereok juga saya Pak ya. Dulu makanya leher saya dulu sini kayak leher Mike Tyson itu dulu. Dulu pernah saya ngereok juga. Nah, kebetulan saya hobi saya juga gitu. Olahraga itu bagian dari apa hidup saya. Jadi olahraga itu bukan pelengkap kalau saya. Saya adalah bagian dari hidup saya. Makanya sampai sekarang walaupun sudah tua, saya minimal jalan kaki. Tiap hari harus saya lakukan. Saya wajibkan pada diri saya. Kebetulan saya seorang muslim, sehingga kalau habis sholat pagi itu saya tidak tidur, tapi saya olahraga. Minimal kalau tidak hari ini lari, besok jalan kaki. Jadi tiap hari jangan lari. Kalau lari katanya dokter, karena saya pernah konsultasi, nanti lutut yang akan kena kalau sudah tua itu. Kalau masih muda, mau lari sekenceng-kenceng kijang juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tua itu memang ada hal-hal yang seperti mobil tua itu Pak ya, Bu ya. Jadi kalau sudah mobil tua itu ada saja. Sakit itu datang karpe dewi. Makanya dari sekarang yang masih muda-muda mohon maaf, makan yang sehat, minum yang sehat. Banyak air putih, jangan banyak yang mengandung ya semacam kemasan itu. Itu kurang baik. Tapi bukan tidak baik, tapi kurang baik. Ya, jadi kalau karena teman saya seprofesi ketika saya dulu masih dinas, kebetulan anggota saya, kalau patroli hobinya itu minum apa itu namanya? Extra jos. Dua orang, kebetulan dua orang Pak Bu. Dua orang minum extra jos. Apa ujung dan akibatnya? Ini maaf, naudzubillah min dzalik, gagal ginjal. Makanya dari sekarang hati-hati. Ya, karena apa? Masa tua itu juga akan ditentukan pada saat kita masa muda. Tetap diopeni di tubuh ini, diri kita ini jangan setiap hari karena puasa terus nanti nutrisinya kurang. Kalau kurang nanti pikiran juga kurang bagus, fisik juga kurang. Tapi kalau berlebihan, ya coba orang kaya-kaya itu duitnya banyak tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini lah, karena kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tidak pernah olahraga. Makanya obat yang paling murah menurut pendapat saya pribadi adalah olahraga. Seorang lawyer ya, itu wajib sehat jasmani rohani. Oleh sebab itu dari sekarang ya
dibiasakan untuk hidup yang sehat. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang memaksa, jangan tidur di atas jam 12 malam. Itu tidak baik. Nah, kecuali jaga kampung, ya, patroli dan lain-lain. Kalau saya dulu ketika masih dinas, saya tidur 1 hari 1 malam itu 3 jam itu sudah alhamdulillah. Betul. Terakhir saya sebelum saya di personil saya di Sukemanunggal, dari Kapolsek yang sebelah sini, Sukemanunggal. Itu kegiatannya minta ampun, betul. Jadi pagi ngajak anggota untuk melaksanakan sholat subuh, habis itu patroli, habis patroli sambang, habis sambang operasi, habis operasi nanti istirahat sholat zuhur. Dan itu dipoto ya makanya kalau ada polisi yang nampang di jalan-jalan itu bukan nampang RPDW karena laporan itu. Kalau tidak laporan maka akan diambil tindakan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang calon lawyer agar menata diri kita, hidup kita. Kita mau kerjaan jungkir balik seperti apapun, tubuh kita harus kita openi dengan baik. Ya, merokok boleh, tapi jangan berlebihan. Semuanya pokoknya jangan berlebihan. Ya. Makan juga boleh. Nah ini saya mohon maaf ini. Saya ini gendut, saya ini ketika mohon maaf bukan karena ya, tapi pada saat itu saya ya mohon maaf ini. Ketika naik haji itu agak stres saya karena orang meninggal itu di sana itu ternyata rombongan Bapak Ibu sekalian. Jadi 40-50 itu gerita merta semua meninggal. Jadi otak saya miring wedi juga saya akhirnya. Takut juga, waduh, jangan sampai sakit. Lah di sana kalau Isya itu setengah 10 malam selesainya. Setelah Isya baru makan, habis makan tidur. Makanya tamatuk, tangi mangan ngantuk, turu mangan lagi, tidur lagi. Akhirnya berat badan naik 6 kilo. Lah perut saya kayak orang hamil ini sekarang. Dulu tidak. Walaupun katanya setelah lari, nanti kalau lari sembuh, bohong. Saya ini sudah lari sampai setengah mati juga tetap aja gendut seperti ini. Makanya kalau nanti sudah praktek sebagai lawyer, dijaga kesehatannya, dijaga kebugarannya, ya. Tapi saya juga berupaya mudah-mudahan puasa ini bisa menurunkan berat saya. Maaf, saya lanjutkan. Terima kasih. Pengertian hukum acara pidana. Jadi kalau kita katakan hukum, ya, acara dan pidana ada 3 kata yang dijadikan satu. Jadi hukum itu mengandung pengertian aturan. Sing ngerti hukum, nah itu artinya sing ngerti aturan, tata nilai dari hal acara. Nah, acara itu seperti kalau kita beracara. Kalau kita mempunyai kegiatan, itu adalah acara. Monggo. Pidana adalah terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepidanaan. Maka hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan. Kenapa dikatakan mempertahankan, Bapak Ibu sekalian? Mempertahankan adalah ketika kita menjadi seorang, katakan pembela, kita harus mempertahankan bahwa apa yang disampaikan, diberikan keterangan pemahaman oleh klien kita, itu adalah benar adanya. Maka kita pertahankan dengan cara mulai dari argumen hukum kita, alat bukti, barang bukti, ya 184 ayat 1 ada 5 alat bukti mulai keterangan saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, di situ mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana. Couplingnya hakim dan jaksa termasuk penyidik. Hal kaitannya dengan pidana material. Nah, HAP sendiri, KUHAP itu sendiri adalah hukum pidana formil. Jadi di sana ini mengandung paduan dengan pidana formil, kita akan mempertahankan kaitannya dengan hal-hal yang bersifat material. Ya, sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan tersebut. Artinya sampai hakim memutus palu dan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap.
sehingga jaksa akan melaksanakan putusan apa yang disampaikan oleh hakim. Lanjut. Ruang lingkup berlakunya KUHP pasal 2. Jadi mohon maaf tidak keseluruhan dari 286 pasal saya tampilkan, tidak, tapi sebagian yang penting-penting. Namun demikian nanti kan yang kira-kira saya anggap kurang penting dari Bapak Ibu sekalian merupakan hal yang penting, mohon nanti ditanyakan kepada kami. Siapa tahu saya bisa memberikan jawaban yang mendekati nilai dan kebenaran. Pasal 2 KUHP adalah undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan umum atau semua tingkatan. Jadi di tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Lanjut. Pentingnya HP dan norma. Hukum acara pidana menegakkan hukum pidana material. Tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, menegakkan hukum pidana material. Jadi hal-hal yang terkait, misal kita ngomong pasal 362 ya, kita tidak ngomong ke KUHP yang baru ya Pak ya, Ibu. Belum kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu belum, tapi kita ngomong KUHP yang lama dari 596 pasal itu tadi disampaikan menegakkan hukum pidana material. Jadi perbuatan misal pencurian 362 barang siapa seorang mengambil barang. Jadi ada 3 item tindakan, sebagian atau seluruhnya. Jadi boleh sebagian tapi boleh juga seluruhnya. Dengan milik orang lain dengan melawan hak. Artinya melawan hukum, maka tindakan dari subjektif dan objektif itulah maka dikatakan menjadi satu yang bersifat material. Pelaksanaan hukum pidana material. Jadi sudah disampaikan berkaitan dengan mulai dari awal tindakan pertama sampai dengan anak putusan itu adalah untuk mempertahankan sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing. Seorang penyidik memberikan sangkaan pasal sesuai apa yang didapat ketika dia mengumpulkan bukti-bukti. Jadi tugas penyidik itu mengumpulkan, jadi pasal 1 ayat 1 katakan ya, angka 1. Penyidik adalah ya, pegawai polisi dan pegawai negeri yang dibolehkan atau ditunjuk oleh undang-undang ya untuk melaksanakan penyidikan. Lah penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga menunjuk bisa menemukan siapa tersangkanya. Nah, dari situ pelaksanaan hukum pidana material akan melangkah mulai dari penyidikan. Sangkaan pasal nanti juga seperti itu. Tindakan material yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka. Ya. Unsur subjektifnya apa, unsur objektifnya apa. Di situ nanti akan digali keseluruhan. Nah, oleh sebab itu seorang penyidik itu harus berada di tengah-tengah, tidak boleh berpihak kepada pelapor, tapi jangan juga berpihak kepada tersangka. Karena satu derajat saja bergeser, maka penyidik itu adalah bukan penyidik yang benar. Sama, jaksa juga gitu, hakim sama. Termasuk juga kita sebagai seorang lawyer. Lawyer itu melakukan pembelaan, jadi jangan menggunakan adagium terus maju tak bentar membela yang bayar ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus tegak lurus kepada keadilan. Kalau memang klien kita memang tidak sesuai seperti itu, jangan dipaksa-paksakan. Karena di undang-undang yang baru, seorang lawyer yang bertindak seperti yang saya sampaikan tadi, ancaman hukumannya juga tidak ringan. Ya, kalau tidak salah 4 tahun, terus
kategorinya denda, dendanya denda keempat kalau tidak salah. Nah, kalau dulu belum ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi seorang pengacara menyampaikan hal-hal kaitannya di sidang pengadilan, mengkrayet, mengkondisikan seolah-olah bahwa ini adalah tindakan yang betul terjadi secara material, tapi itu adalah sebetulnya adalah rekayasa yang dibuat bersama dengan tersangka atau klien kita, maka akan menemui hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang ketiga, mempertahankan hukum pidana material. Oleh sebab itu, kalau kita juga menangani perkara membela klien yang kebetulan menjadi seorang tersangka atau terdakwa, awalnya kita juga mempertahankan boleh juga. Ketika sangkaan pasal, penangkapan, penahanan, sampai dengan kalau dulu cuma 3 atau 4, sekarang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu, ya, penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan yang diatur di pasal 77 sampai pasal 83. Nah, mempertahankan itu dengan melakukan kitab pra-peradilan. Jadi syarat-syarat penangkapan apa di situ ada semuanya. Bahkan menurut Perkap, ya, peraturan Perkap itu menurut peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2017 kalau tidak salah, ya. Itu ada disebutkan seorang melakukan penangkapan penahanan itu lebih rigid daripada KUHP. Jadi harus menyampaikan nama saya ini, walaupun pakaian preman kausan, maka harus menyebutkan nama saya, siapa identitas saya ini, ketanda anggota saya, KTP saya. Nah, Bapak dipersalahkan atau disangkakan pasal ini. Pada saat ini Bapak melakukan misalnya penganiayaan, pemukulan di sini dan lain. Nah, hanya saja hal-hal yang rahasia, maka baik penyidik, ada yang di penyidik kepolisian, penyidik PPNS maupun penyidik kejaksaan pasal tertentu pada tindak pidana tertentu kejaksaan, maka ada yang dirahasiakan. Oleh sebab itu kerahasiaan itu juga ada aturannya, bukan semuanya rahasia. Jadi kerahasiaan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang IT kalau itu memang tidak harus dirahasiakan. Nah, menjadi hukum pidana material artinya kita menggelar bahwa seperti ini loh tindakan yang dilakukan oleh klien saya. Klien saya ternyata difitnah menurut pasal misal 311. Contohnya seperti ini, buktinya seperti ini. Nah, ketika kita itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh klien kita dan kita teruskan di pengadilan, maka apabila kita bisa membuktikan bahwa itu tidak benar, maka harus bebas demi hukum. Itulah yang saya sampaikan dikaitkan dengan pentingnya hukum acara pidana yang terkait dengan penanganan perbuatan material yang dilakukan oleh seseorang. Norma HP adalah norma kewenangan, nah di situ kewenangan masing-masing. Jadi seorang penyidik mempunyai kewenangan. Kewenangan itu adalah sesuatu yang dibolehkan, namun juga kewenangan itu diatur ada angger-angger atau batas-batasnya. Kalau tanpa batas namanya kesewenang-wenangan. Norma KUHP adalah norma larangan dan norma keharusan. Kita jelas tahu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dulu juga belajar di mahasiswa, ya, masih semester 1, semester 2 kita sudah diajari tentang apa norma-norma. Setidaknya ada 4 atau 5 norma yang ada sehingga terjadi norma hukum seperti itu. Jadi berupa larangan, dilarang, ya, dilarang dan harus keharusan. Nah, larangan-larangan itulah yang ada pada norma KUHP dan keharusan-keharusan itulah yang harus dilakukan sesuai dengan pasal masing-masing yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Next.
asas hukum pidana. Mohon maaf, saya sampaikan asas dulu. Asas itu ibarat rumah, maka adalah pondasi. Jadi hukum tanpa asas itu akan ibarat kita berjalan tanpa penglihatan, mata kita ditutup sehingga bisa nabrak-nabrak. Karena asas itu adalah dasar untuk kita melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, atau ketika khususnya ketika kita mau misal draft legal membuat undang-undang, maka ada keharusan setiap individu harus memahami tentang asas. Nah, nanti dikaitkan. Nah, asas nanti gandengannya apa, Ada dari sini Bapak Ibu sekalian yang sudah mendalami draft legal. Siapa tahu nanti di antara jenengan jadi anggota DPR. Amin. Terus masuk di komisi atau bagian hukum. Wajib memahami draft legal itu. Jadi pembuatan undang-undang itu seperti apa, maka harus memperhatikan kaitan dengan asas yang berlaku di masyarakat, karena setiap daerah itu mempunyai kekasan sendiri-sendiri. Contohnya saja yang kalau kita lihat di Indonesia itu namanya abortus, pengguguran kandungan atau perundungan, itu dilarang. Undang-undang menyatakan dilarang. Dan apabila dilanggar maka akan ada sanksinya. Tapi kalau kita negara sebelah di Singapura, di sana itu boleh-boleh saja. Jadi di sana abortus itu tidak dilarang. Jadi kembali kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi kita belajar hukum acara pidana untuk mempertahankan dan kita mendapatkan sesuai dengan tujuan hukum ada 3. Maka diharapkan kalau kita melaksanakan perjalanan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan waktu yang cepat, penyidikan sampai bertahun-tahun, itu namanya tidak mengindahkan tentang asas. Memang ada di peraturan Kapolri itu ada Bapak Ibu sekalian. Perkara ringan, perkara sedang, perkara berat. Itu Perkap 12 tahun 2009. Ketika saat itu saya ada, sekarang kalau sudah dirubah saya tidak tahu. Waktunya kalau perkara ringan 30 hari. Nah, kalau berat sedang maka 60 hari. 2 bulan. Kalau perkaranya berat maka 90 hari. 3 bulan wajib clear. Oleh sebab itu bukti segitiga harus segera didapatkan. Di situ ada tersangka, di situ ada barang bukti, ya. Nah, di sini ada apa? 1. Masih ingat bukti segitiga? Ya. Kita lanjutkan. Bukti segitiga itu, ya, pertama adalah saksi atau korban. Yang kedua adalah alat bukti atau barang bukti. Yang ketiga adalah tersangka. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih ingat, bedanya barang bukti dengan alat bukti apa? Kalau barang bukti? Ya, terima kasih. Jadi setidaknya mendekati kebenaran. Kalau alat bukti itu di 184 ayat 1 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Barang bukti adalah barang-barang yang berkaitan, ya, dengan tindak pidana, maka itu namanya barang bukti. Misal
ya, katakan pembunuhan dengan menggunakan pisau, maka pisau ini juga barang bukti. Ketika pisau itu nanti mengenai kertas atau apa yang ada di situ, maka itu barang bukti, ternyata tercecer di tanah darahnya. Ketika pisau ini belinya di toko A, maka toko A ini juga nanti akan ditanyakan tentang apa biasanya kwitansi ya Pak ya, kwitansi pembelian dari toko atau keterangan yang diberikan oleh petugas toko. Itu kaitannya dengan alat bukti dan barang bukti. Jadi barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang sesuai dengan sangkaan pasal atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka itu dinamakan barang bukti. Ya, mohon maaf. Seperti kalau terjadi 284. 284 apa? Pasal 284 perzinahan. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bedanya zina dengan bersetubuh apa? Monggo, enggak apa-apa. Salah tidak dihukum. Saya terima kasih. Ada sing penting punya ada komentar ini namanya forum ini hidup. Ini. Monggo Pak, Mas. Nggih. Ya, terima kasih. Diatur pasal 284 artinya bahwa zina itu adalah bersetubuh, namun demikian satu atau kedua-duanya itu adalah bukan istri atau bukan suami. Kemarin itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 di KUHP yang lama 9 bulan. Di sini di KUHP yang baru ini juga sudah ada pasal yang ada. Kalau bersetubuh, nah coba Mas siapa tadi? Yun Sewu, Mas siapa namanya? Yales. Yales, Mas Yales, mohon maaf. Kalau bersetubuh dikatakan sah atau memenuhi unsur persetubuhan menurut KUHP itu yang seperti apa? Barangkali bisa menjelaskan. Bisa teman-teman nanti bisa. Nah, siapa tahu kalau beliaunya menyampaikan nanti masih ingat dalam ingatan kita ketika nanti kita ke daerah masing-masing sudah pulang. Iya, sudah tua-tua rapopo disampaikan, memang harus. Seorang lawyer itu harus paham. Setubuh itu seperti apa sih sebetulnya? Loh, sekarang pertanyaan saya. Lek sarungan. Orang meteng piye? Ayo. Ndak ambil sarungan. Dikasih kondom itu loh. Ya. Ini mohon maaf, jangan dikatakan tabu ya Bapak Ibu sekalian ya. Memang harus seperti itu. Jenengan nanti ibu-ibu yang pakai kerudung itu, kalau ada perkara persetubuhan atau zina, jenengan harus menanyakan sedetail-detailnya. Kemana di hotel? Di hotelnya apa? Kue ditelepon apa karpu dewi datang ke sana? Harus ditanyakan. Ya, setelah datang seperti apa? Setelah datang saya cium-ciuman, setelah cium-ciuman ya apa? Kelambine sing nyepot sopo? Dicepot dewe atau gak pakai dicepot singkap langsung didorong langsung diserbu. Itu juga harus disampaikan. Seorang lawyer wajib, makanya Bapak Ibu sekalian ketika nanti menangani jenengan sebagai seorang lawyer, klien harus ditanyakan sedetail-detailnya.
Tapi ada sanksi berat menurut hukum yang harus dipegang oleh seorang liar. Walaupun ini sudah disampaikan seperti apa artinya mulai A sampai Z, dilarang sama sekali untuk menyampaikan kepada pihak lain. Ya, jadi ada setelah nanti jenengan dilantik di oleh hakim di PT, ya ketua pengadilan tinggi, maka dilarang sama sekali, tidak boleh. Dan itu kalau membuka jenengan akan kena pidana. Ya, oleh sebab itu yang dimaksud bersetubuh saya jelaskan. Menurut RS Susilo yang disampaikan bersetubuh itu adalah ketika alat kelamin laki-laki ya seperti ini ya. Lu harus tahu seperti ini. Nah, ini helmnya ya. Tahu helmnya? Ini sudah keluarga sudah bujang ibu-ibu ini. Ketika helmnya sudah masuk dan mengeluarkan air mani, maka itu persetubuhan itu sempurna. Kalau masih mohon maaf UFC ya, tapi belum melakukan itu ya, tahu UFC gelut cakarpe dewi. Ya, di situ itu ketika disampaikan kok seorang liar telah terjadi perzinahan, salah, tidak benar. Maka syarat zina itu harus bersetubuh. Syarat setubuh itu harus mengeluarkan mani. Kalau masuk tidak mengeluarkan mani, maka tidak bisa dikatakan persetubuhan. Sama dengan, mohon maaf, adu jago. Ya, kalangan di jago itu. Ayam gitu. Ya, sabung ayam itu. Itu maka ada syarat yang harus dibuktikan, harus syarat dipenuhi. Jadi kalau memang aduan, ada kalangannya. Setelah itu ada embernya, ada yang nyuci-nyuci itu lap itu. Harus ada airnya ngambil dari mana? Itu semua ada. Kalau syarat-syarat yang ditentukan itu tidak ada, penyidik tidak akan bisa untuk melakukan itu. Ujung-ujungnya ente-ente nanti terus diselesaikan pelanggaran lagi. Ya, akhirnya wis prasido. Nah, dari situlah makanya karena kesulitan penyidik di dalam melakukan penyidikan seperti itu. Makanya kalau misalnya ada sabung ayam, Bapak Ibu sekalian mendapati seperti itu di rumah kita, di wilayah kita, tolong kalau memang kita melaporkan membantu penyidikan dan itu supaya clear, supaya nanti bisa dibawa ke pengadilan, maka tolong saksinya siapa, pelakunya siapa, kelihatan. Barang-barangnya apa, alatnya apa, ada semua. Harus itu. Tapi kalau cuma adu di abar saja, tahu ya di abar ya. Di abar itu cuma berak-berak dianggap itu adalah adu jago. Salah, tidak bisa. Makanya syaratnya kembali lagi ke saya sampaikan tadi. Jadi zina itu syaratnya harus bersetubuh. Nah, bersetubuh itu syaratnya harus seperti itu. Jadi mohon maaf, alat kelamin itu harus masuk dan mengeluarkan itu. Kalau tidak, maka bukan berzina. Makanya rentetan berzina itu adalah banyak. Nah, barang bukti yang disebutkan beliau tadi disampaikan apa saja ya. Barangkali ya itunya kececer yang gede spray. Ada rambutnya yang brodol karena UFC. Ya, itu semua jadi barang bukti. Itu di dalam KUHP pasal 184 itu namanya petunjuk. Jadi kalau setidaknya 2 alat bukti terpenuhi, maka bisa langsung dilakukan penahanan apabila sangkaan pasal 5 tahun ke atas atau pasal 21 ayat 4 yang ada walaupun hanya 9 bulan, maka bisa ditahan. Jadi pengecualian di pasal 21 ayat 4, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di situ. Itu tidak sampai 5 tahun, tapi itu bisa ditahan. Ya, dipahami. Seorang lawyer wajib tahu, harus tahu seperti itu. Maka definisi seperti itu wajib diketahui oleh setiap kita. Next. Oh, belum. Praduga tak bersalah ya. Setiap orang ditangkap, disangka, ditahan, dituntut.
atau untuk diperiksa hakim wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, napas daripada KUHP kita dibanding dengan HIR yang start tahun 1941 ada di situ. Lebih mengedepankan kepada hak asasi manusia di Undang-Undang 39 tahun 99 itu. Ya, jadi tapi sebetulnya kalau orang sudah dijadikan tersangka, orang saat dikandani seperti ini sudah dihakimi oleh tetangga. Coba kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, begitu dijadikan tersangka, kecuali tersangka pembunuhan, tersangka itu aman-aman aja. Tapi kalau korupsi, nipu, ya terus memperkosa, sudah keluarganya dijadikan tersangka oleh tetangga-tetangga. Wah, berdekatan dengan itu. Nah ini sudah biasanya vonis sosial akan berada di belakangnya daripada tindakan. Oleh sebab itu, sampaikan kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita, kalau bisa hindari hal-hal yang bertentangan dengan aturan, sehingga jenengan nanti tidak akan bingung. Karena apa? Nanti setelah lulus dan sudah bersertifikat sebagai seorang lawyer, pasti nanti apa-apa dijalui dulu. Itu pasti. Nah, oleh sebab itu dari sekarang harus sudah banyak memberikan sosialisasi kepada tetangga, teman, saudara. Jangan melakukan ini. Supaya apa? Supaya kita ringan. Jangan sampai nanti kita bela itu salah, tapi tidak kita bela repot kan gitu. Seperti itu. Lanjut. Ya, tujuan hukum acara pidana jelas, singkat saja, mencari kebenaran material dengan diuji mulai dari sidang dibuka sampai dengan kalau banding, kasasi, ya itu semuanya adalah bagian untuk mencari kebenaran material sehingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah ya polisi, jaksa. Polisi itu juga terbatas, bukan polisi seluruh polisi tidak, tapi adalah penyidik. Nah, penyidik itu juga ada surat ketetapan atau surat keputusan dari atasan penyidik, dari Kapolda. Jadi tidak semua polisi jadi penyidik, karena makanya polisi itu di bagian ada minimal ada 5. Ya, Brimob itu juga polisi, Intel itu juga polisi, tapi tidak berwenang menyidik. Bimas itu juga polisi, itu tidak. Lalu lintas juga polisi, Sabara juga polisi. Polairut juga polisi lah. Polairut yang nanti sama dengan reskrim itu apabila reskrim sekalipun Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya SK penyidik maka tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Makanya kalau nanti berhadapan dengan polisi seperti itu, ketika melakukan penangkapan dan lain-lain, tolong tanyakan. Saya minta tolong surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Ya, kalau tertangkap tangan, jangankan polisi, tukang beca aja bisa nangkap. Jaksa juga seperti itu. Yang tidak melakukan surat perintah untuk menangani perkara, penuntut sebagai penuntut umum maka tidak bisa untuk melakukan penuntutan. Hakim juga gitu, yang ditunjuk oleh ketua MK sekarang naik lagi ya. Ini ketua MK, ini makanya hukum di negara kita ini jadi carut marut ini. Kayaknya Pak Anwar naik lagi ini Pak ya. Jadi hakim lagi ya. Nah ini, belum ya? Selah ya. Ya nanti kalau misal terus yes lagi, wah ini berat juga nanti. Seharusnya sih kalau benar sekalipun, jadi tidak benar gitu loh. Karena memang sudah ada hal-hal yang tidak benar. Ya sebaiknya supaya tidak terjadi kegaduhan hukum, hal-hal yang seperti itu diminimais sebenarnya negara itu. Saya ngomong bukan pemerintah tapi negara, karena negara dengan pemerintah beda. Di sini presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi di sini negara presiden sebagai kepala negara. Sebaiknya negara mengambil langkah itu sehingga negara kita tidak akan menjadi gonjang-ganjing. Harapan kita seperti itu. Hakim dan petugas LP. Petugas LP sesuai dengan kapasitas dia lembaga pemasyarakatan. Profesor sekalipun, doktor sekalipun, sarjana apapun, begitu lebok di sana, maka disampaikan dimasyarakatkan.
Jadi sama, sudah naik di atas sebagai seorang profesor, ya, seperti OC Kaligus itu. Begitu masuk LP dianggap anak TK lagi, maka di LP lagi dilatih. Ayo Pak OC Kaligus latihan senam. OC Kaligus latihan berdoa menurut agamanya masing-masing. Gitu di sana. Ya, di LP itu. Karena yang saya tahu seperti itu. Dan supaya diingat, ya, yang kemarin itu ini kecuali ya, tapi apa benar apa isu saya tidak tahu. Kalau saya mengatakan tidak, saya lihat sendiri, saya tidak berani memberikan hal seperti tersebut benar. Jadi semua insan yang menjadi status terpidana, mau jenderal mau kopral, makanya sama semua. Ya, saya ini 8 tahun jadi Kapolsek ngingoni seperti itu. Makanya naudzubillahi min dzalik, betul. Kalau bisa jangan sampai ada keluarga kita, bahkan kita menjadi seorang tersangka. Segone sithik, ya. Santene ra ono gareme sing akeh. Pokoke wasin tok isine. Nah, tapi memang seperti itu, anggarannya sangat minim. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu, sekarang ibu-ibu yang biasa belanja, ya 4.500 harus makan 3 kali. Iya, caranya nginger nih sekarang. Bahkan sekarang ada beras, ada sasetan juga. Negara ini tambah gak karu-karuan ini. Karena beras sudah larang. Beras sekarang sudah tembus 17,5 atau 18.000 1 kilo. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa. Nah, calon-calon yang belum bersuami, belum beristri, ya dipersiapkan sekarang. Orang saya cepat-cepat kawin. Kalau kiranya ya kendile itu kira-kira belum mencukupi. Karena kalau sudah seperti itu, tapi beda dengan agama. Ya betul ya, ya Mas ya. Kalau agama itu pokoknya iso olahraga dengan baik segera kawin supaya tidak terjadi zina. Gitu ya, betul ya. Lah ya. Lah tentu kan aib piye nggo mbah melu mertua ya. Berarti madep-madep mangan melu mertua. Ya, banyak yang seperti itu. Tapi kalau sudah seperti itu seorang laki-laki madep-madep mangan melu mertua wis entek-enteke lara ati. Ya, sampean badane lemu iso kuru nggo. Dibeleroki mertua wedok mari ngono apa sabune diuncal. Kalau tidur gitu bangun-bangun subuh kebetulan ngantuk belum bangun langsung dibengoki duer-der pintunya didodori. Jadi kalau ikut mertua itu 1 hari sampai 1 minggu aja atau 1 bulan saja. Setelah 1 bulan melu mertua ajur. Makanya ya lebih baik kos atau kontrak. Lanjut. Belum Bu. Tersangka ya, jadi pihak yang terlibat dalam putaran hukum acara yaitu tersangka, terdakwa, terpidana, dan PH sesuai dengan kualitas jabatan atau pada saat di mana mereka berada. Kalau di polisi maka menjadi tersangka. Jadi kalau berada di kejaksaan atau penuntut dan hakim maka terdakwa. Kalau sudah divonis maka terpidana. Ya. Pihak yang berikut adalah korban dan victim, artinya itu laboratorium forensik. Korban tentunya di situ juga ada di situ. Karena korban-korban sekarang juga banyak, bahkan sekarang ini mohon maaf KUHP yang baru ini kayaknya aja. Kalau saya pikir dari dulu pasalnya ditambahkan menjadi 642 atau 424. 642 ya kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya jarani dulu. Ini dulu adalah produk kolonial. Sekarang adalah produk demokrasi. Saya lihat podo ae cuma pasalnya dileh ngalor ngidul nenggone kanan kiri gitu aja. Coba Bapak Ibu nanti kalau beli terus lihat itu di situ. Saya belum beli memang. Saya baru melihat di
internet saja. Saya belum beli karena masih 2026 tak pikir gopo saya bilang gitu. Tapi cukup harus ketahui itu. Tapi ketika kita sesaat melihat itu sebetulnya hanya perpindahan dan penambahan terhadap ancaman hukuman. Misal pasal penipuan sekarang bukan 378 lagi gitu ya. Babnya juga jadi 74 bab. Ya lanjut. Tadi eksepsi dia. Tadi mana Mbak? Penjelasan saya Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang mungkin kurang atau menimbulkan pertanyaan, boleh saya disela untuk bertanya, ya, bebas saja. Bagi saya, sekali lagi saya sampaikan, sebuah pertanyaan bagi saya adalah sebuah kemajuan bagi kita untuk bisa saling menyapa. Ya lanjut. Nah ini. Penyelidik dan penyidik. Penyelidik itu pangkat mulai barada sampai dengan jenderal penuh, bintang 4. Itu semua adalah penyelidik. Nah, kalau penyidik, jadi mengapa penyelidik hanya Polri? Rasio legisnya karena semua permasalahan masyarakat masuk ke Polri. Jadi memang seperti itu sejarah. Makanya dikatakan kenapa rasio legis, logika hukumnya seperti apa? Ono wong edan, Pak Polisi, ono wong edan. Wong arepin duwe anak ora iso, Pak Polisi, golekne motor iki bisa arepin duwe anak ke rumah sakit susah. Ono bergantung diri Pak Polisi anak, ini ada orang gantung diri. Semua permasalahan masyarakat, dinamika yang ada, maka polisi wajib ada di situ. Supaya tupoksinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 huruf A, B, dan C. Itu ada semua di situ. Termasuk perannya Pasal 15 dan Pasal 17. Sehingga mengapa penyelidik hanya Polri? Apakah ada penyelidik yang lain? Ada. Tapi itu diatur bukan di KUHAP tapi negara. Seperti BIN. Ya, BIN itu mengumpulkan informasi tapi juga sekaligus sebagai penyelidik. Lanjut. Ya, penyidik Polri. Jadi minimal pangkat dari Polri itu adalah Aibda. Aibda itu, Bapak ada yang belum tahu pangkat polisi Aibda? Manuk Miber itu Pak ya. Manuk Miber 1 itu Aibda. Kalau TNI, Pelda. Bukan Peltu ya. Nempel metu, bukan. Jadi Aibda, Ajun Inspektur tingkat 2. Kalau Aibtu itu Ajun Inspektur tingkat 1. PPNS itu masing-masing sesuai dengan cakupan atau wilayah kekuasaan atau kewenangannya. Imigrasi, maka juga sebagai penyidik wilayah imigrasi saja. Bea Cukai, Jagawana, Polisi Pamong Praja, dan seterusnya. Nah, khusus yang ini, maka penanganan meninggal di imigrasi bukan penyidik imigrasi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misal terjadi pembunuhan di kantor imigrasi, yang namanya tetap polisi. Jadi bukan kalau imigrasi, oh di kantor imigrasi nanti yang nangoni adalah penyidik imigrasi, bukan. Imigrasi sesuai dengan tupoksinya mereka. Bea Cukai sesuai dengan tupok fungsi, ya tugas pokok dan fungsinya institusi atau institusi tersebut. Jagawana juga gitu. Ada yang belum tahu Jagawana itu? Apa Jagawana itu Bapak Ibu sekalian? Jaga itu jogo, wana itu alas. Jogo alas. Jadi Jagawana itu ada yang rumahnya desa seperti saya. Waker. Nego ngalas itu Pak.
Biasanya kalau kita nebangi kayu-kayu itu cekel arite disita. Saya dulu begitu, ya. Ketika saya masih kecil, hobi dengan teman-teman saya itu cari kayu. Ya, sambil liburan cari kayu. Tapi begitu kecekel waker langsung dijaluk arite. Waduh. Jadi kayu nerain itu arite disita bisa. Nah itu di sana. Jagawana. Tapi sekarang Jagawana ditambah kekuatannya polisi yang diperbantukan ke hutan. Jadi polisi alas itu namanya polisi Jagawana. Bersama-sama dengan departemen atau kementerian Ditjen Kehutanan. Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja. Polisi ya polisi, pamongnya ngemong, praja itu adalah sebetulnya kerajaan negara Indonesia. Ya ini polisi pamong praja. Ini kan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Sangsekerta yang diadopsi menjadi bahasa Jawa, dari bahasa Jawa diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa ini sebetulnya banyak yang masuk dari luar. Seperti manunggal. Manunggal itu tidak ada bahasa Indonesia. Manunggal itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu juga dari bahasa Sangsekerta. Sangsekerta itu dari Burma sana loh ya. Jadi kita jangan bangga-bangga, wong Jawa bahasanya oke. Kita ini kenapa terlalu bangga? Wong itu juga bahasa kirim-kiriman dari Kamboja, dari Campa sana. Ya, makanya namanya bangsa Sangsekerta. Kita masih lihat kalau tulisan-tulisan yang ada di baik di film-film luar itu dari Kamboja, dari Burma, dari Thailand sebagian, maka banyak menggunakan bahasa Sangsekerta. Makanya kalau Majapahit itu, ada yang tahu sini Bapak Ibu sekalian, berdirinya Majapahit tahun berapa? Runtuhnya Majapahit pada tahun berapa? Hilang sirto, hilang musnos kertaning bumi, ya. Hilang itu hilang, kerto itu kebahagiaan, kertaning bumi itu ya bumi itu. Itu 1400 ya tahun Saka, tapi 1478 tahun Masehi. Berdirinya kapan? Ketika siapa itu Raden Wijaya bersama-sama dengan Bupati dari Sumeneb, ya, bersama-sama dengan Ranggalawe dan lain-lain, ya, itu mendirikan padepokan atau kelurahan atau desa Mojopahit yang akhirnya menjadi kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Ya, berarti menantunya dari Kertanegara itu yang dari Tumapel atau dari Singasari itu mendirikan kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Nah itu sedikit-sedikit kita supaya ingat ya. Katanya Pak Soekarno kan gitu, jangan lupakan sejarah. Apa sejarah harus tahu. Kalau Bapak Ibu tahu, khalifah itu apa? Artinya. Sekarang Khalifah Utsman itu pemimpin apa itu? Bukan, ya toh? Artinya perang toh ya itu. Bukan. Khalifah Utsman itu sama dengan kalau dulu raja, sama dengan kepala pemerintahan, kepala negara. Makanya dulu sampai perang sampai ke Italia, sampai kemana-mana menaklukkan sama itu Khalifah. Maka Khalifah itu sebetulnya adalah bahasa yang artinya adalah sama dengan penguasa. Ya, dipahami. Jadi kalau misalkan ada Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu juga rajanya Arab. Nah, tapi seorang Khalifah yang sedemikian atau seorang pejabat yang demikian sederhananya, ya, ada seorang ibu karena tidak punya apa-apa maka dia nggodok batu supaya anaknya bisa tidur. Anaknya ketiduran ketika dilihat Umar bin Khattab apa? Ternyata yang digodok batu. Ditanyakan, Bu, kenapa nggak godok batu? Saya nggak punya makanan apa-apa. Supaya anak saya tidur, supaya nunggu
ini masak ya batu dimasak sampai zaman bahula nanti sampai entek-entek Joko Widodo di pensiun ya ora entek. Ora mungkin matang kan ya. Nah, dari situ Umar bin Khattab akhirnya memberikan makanan kepada. Nah, hal-hal yang seperti kaitannya dengan sejarah itu yang perlu kita contoh baiknya. Ya, baiknya. Ada pejabat-pejabat juga pejabat pemerintah, bukan Indonesia ya. Tak ngomongnya kalau Indonesia nanti dikirain saya ekstrim. Aku kira bila sopo-sopo ke aku. Ya, yang lain. Ya, seperti dari Cina, Mengki, ya, itu siapa? Nah, itu supaya kita tahu. Lanjut. Alur penanganan perkara. Jadi apabila ada laporan terjadi tindak pidana atau dugaan tindak pidana, maka laporan disampaikan oleh setiap orang karena hak dan kewajibannya. Jadi setiap orang boleh melaporkan. Nah, setelah disampaikan ke polisi, maka akan dilakukan penyelidikan. Nah, di dalam penyelidikan nanti akan betul bahwa ini adalah peristiwa pidana. Maka akan dilakukan penyidikan. Maka perkara akan dinaikkan menjadi penyidikan. Penyelidikan menjadi penyidikan juga penetapan tersangka, semua menggunakan gelar perkara. Ya. Saya 8 tahun sebagai advokatnya polisi baik di Polda maupun di Tabes. Setiap ada perkara-perkara yang kecil maupun besar, setiap peningkatan status atau apapun maka harus menggunakan gelar perkara. Dan itu semua lintas fungsi yang berkaitan dengan masalah hukum maka akan diundang dan berpendapat, termasuk tersangka dan pelapor. Terlapor dan pelapor. Itu juga akan diundang untuk berpendapat kaitannya dengan fakta-fakta hukumnya. Nah, kalau memang betul setelah itu dilakukan bahwa itu peristiwa pidana, dilaksanakan penyidikan gelar perkara, maka didalami. Penyidik sesuai dengan tugas fungsinya melakukan mengumpulkan bukti-bukti sehingga menemukan tersangka. Oh, tersangkanya ini. Maka setelah dinyatakan tersangka, maka akan digelar perkarakan juga. Nah, itulah lakukan penyidikan, maka setelah diberkas perkaranya, maka dilakukan penuntutan. Nah, berkas perkara juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal ada, kalau perkara sederhana, 42 berkas, 42 item yang harus dipenuhi oleh penyidik. Kalau peristiwa itu sedang atau berat, maka paling tidak adalah 62 item yang harus dipenuhi oleh penyidik. Makanya kalau kadang-kadang kalau sidang Bapak Ibu sekalian lihat ya, berkaca sampai segitu itu karena kadang-kadang saksinya sampai 100. Ya, bisa dibayangkan saksi 100. Ini kalau makanya di polisi itu tetap baik. Walaupun disertasi kayak jungkir balik ya tetap baik, tetap penyidik pembantu. Pangkatnya manuk miber ya tetap baik manuk miber. Ya. Tapi kalau kita bahkan dari kampus begitu segini sudah menjadi seorang dokter. Dokter nanti mengikuti irama atau waktu yang ditentukan nanti bisa promosi menjadi profesor. Nah itu. Tapi kalau di penyidikan tidak, tetap saja. Jongos ya tetap jongos saja, ya. Penuntutan setelah pemeriksaan sidang. Nah, pemeriksaan sidang nanti akan kita jelaskan seperti apa. Nah, upaya hukum itu bagian daripada tugas kita. Walaupun nanti barangkali Bapak Ibu sekalian nanti akan melaksanakan siapa tahu cari amal ya, yang pro deo, yang pro bono. Jadi karena memang tersangka atau yang kita bela itu tidak mampu, kita cari pahala saja, gratis. Jadi jenengan ya sarapan ya duit dewe, transport ya duit dewe. Tidak ada namanya dibandani oleh klien kita karena tidak mampu, sehingga kita memposisikan untuk menegakkan hukum dengan pro bono atau pro deo. Eksekusi nanti jaksa yang akan melaksanakan. Artinya eksekusi itu bukan eksekusi ditembak, bukan ya. Jadi eksekusi itu artinya
melaksanakan putusan hakim yang sudah ingkrah, makanya itu dilakukan eksekusi. Nah, kalau tertangkap tangan itu akan lebih mudah. Jadi kalau tertangkap tangan itu bukti kita yang saya sampaikan tadi sudah ada. Jadi korban, saksi, tersangka, barang bukti selesai. Saya ketika jadi Kapolsek di Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Tengah Bapak Ibu? Ya, saya di Polres Rembang, tempatnya Mbah Maimun Juber. Ya, saya 6 tahun di sana. Mulai tahun 95 sampai 2000 lebih. Baru bergeser ke sini. Jadi di Polres Rembang, wilayah Rembang. Itu seperti itu. Jadi menangani pengaduan atau tertangkap tangan itu lebih mudah. Kalau dulu di sana saya sampaikan kanit saya, kalau sudah bukti siga terpenuhi, maka 4 hari harus selesai. Jadi saya sampaikan gitu. Jadi jangan lama-lama 4 hari. Harapan saya apa? Tersangka begitu 4 hari segera dikirim ke JPU, dikirim ke kejaksaan. Dengan sudah dikirim kita tidak punya tanggungan untuk ngasih makan. Selebihnya juga kasih makan itu kasihan. Sering juga kita kadang-kadang kalau makan malam gitu, kita makan apa kita kasih. Padahal itu tidak boleh. Jadi seorang polisi punya rasa kasihan ngasih makan, kita kasih minum, itu tidak boleh, dilarang. Karena apa? Makanan dari luar, walaupun itu katakan kalau Bapak Ibu sekalian ada coba tetangganya yang besuk itu makanan itu coba makan sendiri, disuruh nilai dulu. Minuman coba minum sedikit. Siapa tahu minuman itu diracun. Makanan itu diberikan racun. Nah itu tanggung jawab. Apabila bobol sampai mati, maka polisi bertanggung jawab. Karena dia adalah dititipkan keamanan si tersangka itu oleh keluarganya kepada negara, diwakili oleh polisi. Nah, pengaduan ini adalah pasal-pasal yang hanya delik aduan saja. Nah, sekarang sudah dipertegas, siapapun yang dirugikan karena perbuatan tindak pidana aduan wajib datang sendiri untuk melaporkan. Ya, misal sekarang presiden, makanya sekarang sepi. Laporan-laporan itu sekarang kan sepi. Kalau dulu, wah centeng-centengnya, cecunguknya itu langsung lapor, akhirnya geger semua. Nah sekarang IT agak aman, agak cuman. Tapi masih ada juga hal-hal kaitannya dengan seperti itu. Karena cyber itu banyak, jadi setiap institusi punya cyber masing-masing. Lanjut. Berita acara pemeriksaan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, penyelidikan itu menghadirkan. Kalau penyelidikan, bunyinya bukan panggilan, surat panggilan, tapi undangan. Biasanya gitu ya Pak ya. Jadi kalau masih penyelidikan, maka nama ini diundang untuk datang di Polsek atau di Polres atau di Polda untuk didengar keterangannya. Itu adalah penyelidikan. Bunyinya undangan. Tapi kalau sudah penyidikan, maka panggilan. Jadi apabila setelah 2 kali, untuk yang ketiga kali lebih dari 2 kali itu dipanggil secara patut, tidak hadir dengan tanpa memberikan alasan yang patut menurut hukum, maka akan dilakukan membawa. Jadi saksi bisa dibawa, bisa dibawa. Tersangka adalah orang yang setelah penyidikan, statusnya memang adalah tindak pidana dan dilakukan gelar perkara penyidikan, ternyata dia diduga keras menurut bukti permulaan yang cukup adalah pelakunya, maka distatuskan sebagai tersangka. Ahli orang yang mempunyai kemampuan keahlian di bidang masing-masing. Ya dokter, ya IT, ya hukum, ya atau yang lain. Tapi kalau santet nggak ada ya. Dulu waktu masih dulu pernah santet mau diterapkan masuk di rancangan undang-undang ini. Waktu masih siapa itu? Yang Gendeng Pamungkas ya kalau nggak salah ya.
Itu dulu sudah mau memposisikan masuk ke sana. Jadi mau disampaikan kalau santet itu bisa dimasukkan di dalam pasal KUHP. Ya, sing ngerti kan orang-orang gila dok ya, orang-orang sing waras seperti kita nggak ngerti. Orang gila itu paranormal, parah ya, normal lebih dari normal. Jadi antara pintar dan gila itu nggak jelas juga kan? Iya kan? Nah, dari situ loh. Makanya kalau nanti terus ngambil ahlinya, hakimnya bingung juga nanti. Coba ahlinya ngomong itu kemarin tuh datang ke saya kepalanya saja, itu hakimnya terus ngomong kepalanya siapa itu kan gitu. Bingung juga ya. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh Gendeng Pamungkas ketika mengajukan itu ditolak oleh tim pada saat itu. Upaya paksa tadi sudah disebutkan, jangankan terhadap terlapor atau tersangka, saksi sekalipun ketika memang saksi yang kunci untuk dilakukan pemeriksaan tidak hadir, ya, tidak memberikan progres atau menyampaikan alasan yang patut, maka bisa dipaksa untuk dihadirkan. Lanjut. Penahanan. Ya, penahanan itu setelah naik penyidikan, terus terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan memang adalah pelakunya. Syarat-syarat yang tadi disebutkan untuk dilakukan penahanan itu diduga keras sebagai pelakunya, memenuhi unsur subjektif dan objektif. Tapi syarat subjektif yang lain, karena juga pasalnya adalah 5 tahun ke atas. Pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan yang pernah dilakukan judicial review di MK, itu juga terbatas 335 itu pada hal-hal yang bernuansa kekerasan, ancaman kekerasan atau memang sudah melakukan kekerasan, itu baru. Tapi kalau tidak, kata-kata kalimat yang perbuatannya tidak menyenangkan, itu pasal karet sehingga sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi seseorang bisa ditahan kalau memenuhi unsur subjektif dan objektif. Ya, setidaknya kalau kita ngomong norma yang ada di dalam KUHP, maka ketika ada sangkaan pasal itu diterbitkan dan dia memenuhi unsur sangkaan pasal 5 tahun ke atas, maka bisa dan dapat. Unsur subjektif seperti itu. Karena penahanan ini sebetulnya ada 3 alasan. Ya, karena tidak mengulangi, karena melarikan diri, ya, karena merusak TKP dari barang bukti. Kalau tidak, maka tidak akan melarikan diri. Itu tidak harus ditahan. Tapi penahanan itu, saya tidak akan melarikan diri, Pak. Klien saya tidak melarikan diri. Tapi kenapa ditahan? Unsur subjektif seorang penyidik berbeda-beda atau seorang penuntut berbeda-beda. Ketika disuruh ke Manunggal sini, pas saya pernah dilaporkan ke Propam Polda Jatim oleh lawyernya dari Jakarta. Saya nangani kasus penipuan dan atau penggelapan yang nilainya lumayan besar menurut Polsek, ya, karena 300 juta. Nah, di dalam KUHP kan disebutkan penahanan itu tidak harus ada jaminan uang, tidak harus juga jaminan orang. Boleh subjektif, penyidik itu membolehkan, maka sah. Nah, saya menyampaikan, saya jaminannya saya, Pak, lawyernya 2, kebetulan Batak ya, dari Jakarta. Ya, sampan be aku ya podo ae, aku nunggu sampan mari ngono pelakunya kabur, sama tak goleki angel. Ya susah juga, saya harus mempertanggungjawabkan kepada negara dan korban seperti apa. Makanya saya katakan, berikan jaminan 300 juta, serahkan ke PN, saya baru mau melakukan penangguhan penahanan.
Nah, di situ dikirain Kapolsek melakukan pemerasan. Ya, sakarmu saya bilang gitu. Ketika lapor ke Polda, Polda juga datang menyampaikan memeriksa saya. Ya, monggo silahkan aku. Apa yang mau ditanyakan ke saya? Apa yang mau disangkakan ke saya? Apa yang mau dituntutkan ke saya? Monggo, saya bilang gitu. Saya tidak menyampaikan apa-apa, bahkan 1 rupiah pun saya tidak pernah menerima apa-apa. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kadang-kadang melakukan penegakan hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akhirnya dari Propam Polda juga paham bahwa saya jelaskan nuansa 300 juta itu terkait dengan kelakuannya pelaku. Coba satu orang KTP-nya 3, lahir di 3 tempat, coba. Nah, kalau seperti itu kan mensreanya sudah tidak benar. Sikap batin yang ada pada pelaku itu sudah jelas. Saya katakan penjahat kelas kakap. Jadi di Jakarta, lahir di Jakarta, KTP Jakarta. Di Semarang, lahir di Semarang. Di Surabaya, lahir di Surabaya. Dan KTP tak tunjukkan sama Propam, ini buktinya. Ini kelakuannya pelaku seperti itu. Nah, korban ini yang dikenal baik seperti itu, kemplang 300 juta, coba saya bilang gitu. Nah, ini kelakuan seperti ini, kalau sampai dia lepas, kabur dia. Wong pelaku ini kebetulan, mohon maaf, saya bukan saya diskriminasi atau saya rasis, tidak. Kebetulan Chinese, duwe oke. Nah, kalau tak maling terus renang apa numpak pesawat gitu gimana coba? Renang ke RSC selesai. Kapolsek digantung akhirnya. Nah, saya tidak mau. Lebih baik aku berhadapan dengan siapapun. Nah, akhirnya juga selesai, kena bonus juga akhirnya. Ya, alhamdulillah. Nah, dari situlah makanya susah atau gampang-gampangnya menegakkan hukum tidak seperti yang kita bayangkan. Ibu sekalian juga seperti itu, sama. Ketika jenengan nanti berhadapan dengan lawan atau lawan yang kita bela, nanti bisa kadang-kadang bengi gak iso turu, besok apa yang tak kerjakan besok. Kalau misal saksi-saksi besok tak takoni apa ini dan lain-lain. Seperti itu, ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Pra-peradilan juga gitu. Ketika kita mendalilkan bahwa tersangka kita ini tidak layak untuk ditahan, nah, pijakan dasar kita apa, argumentasi kita harus dimainkan juga. Oleh sebab itu belajar yang banyak, belajar baca. Ya. Jadi jangan melihat TikTok saja ya. Tadi harus banyak belajar. TikTok atau untuk hiburan, tapi kalau belajar juga perlu. Walaupun tidak setiap hari ketika kita kuliah, tapi sekali-sekali kita baca, sekali-kali kita lihat. Lanjut. Bapak, sebelum melanjut ke materi, mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk sesi tanya jawab, boleh? Boleh. Supaya tidak. Nanti kalau tanya, mohon maaf, yang sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Saya malah senang. Dengan catatan, apabila saya tidak bisa menjawab, ya, bukan saya dari awal sampaikan bahwa saya bukan pakarnya, ya, tapi saya insya Allah akan menjawab. Kalau nanti tidak bisa, saya akan wakilkan jawaban, nanti akan saya serahkan pada moderator atau pihak penyelenggara. Betul ya? Monggo, silakan. Bagi para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke materi? Oke, masnya lagi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fendi. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah Bapak berikan. Pertanyaan saya terkait hukum acara pidana. Nah, misalnya saya memberikan contoh Pak, ada seseorang diduga oleh temannya karena temannya itu sudah tertangkap oleh kepolisian. Iya, dikatakan misalnya ada A, iya dicokot temannya, oleh polisi, lalu temannya itu dilakukan penangkapan, Pak. Tidak ada proses pemanggilan maupun pemeriksaan. Nah, pada saat dilakukan penangkapan itu tidak ada
barang buktinya, Pak. Lalu karena itu kasusnya itu terkait narkoba, Pak. Lalu yang dijadikan barang bukti itu misalnya di rumahnya itu ada senjata tajam, Pak, misalnya celurit, Pak. Nah, apakah itu bisa dipidana orang tersebut, Pak, karena melakukan penyimpanan celurit, Pak? Sedangkan di dalam ilmu hukum pidana bahwasanya pidana itu yang dinilai itu ada akibatnya, Pak. Walaupun ada perbuatannya tersebut orang menyimpan, tapi tidak ada akibatnya kan otomatis tidak ada sanksi pidananya, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya jawab satu-satu ya Pak ya, biar saya nggak lupa ya. Terima kasih Pak Pendi. Jadi saya mohon nanti yang lain juga menanyakan. Satu yang tanya semuanya menyimak. Nah ini artinya kita belajar bisa. Baik, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi seorang yang dicopot dalam kasus narkoba, ya, ditangkap tanpa dengan ada piranti lunak yang mendasari oleh penyidik. Yang kedua, ketika penangkapan dilakukan di rumah, ternyata tidak ada BB yang disangkakan, tapi ada BB yang lain. Ya, betul ya, betul ya. Nah, jawaban saya pertama, kata-kata bahwa dicokot atau diikut sertakan dalam tindakan yang disampaikan oleh orang yang sudah ditangkap padanya terdapat barang bukti. Itu tidak harus ya disampaikan dengan jalan apapun. Pertama, kalau penangkapan itu bersifat tertangkap tangan, maka tidak menggunakan surat perintah. Namun demikian apabila tadi sudah saya sampaikan, satunya sudah diamankan di Polsek atau di Polres, dan yang dicokot itu ganti waktu, apa siang, sore, atau besoknya, atau lusanya, maka ada kewajiban bagi penyidik atau penyelidik untuk melengkapi diri dengan surat perintah penangkapan sekaligus surat tugas bahwa dia adalah petugas dari institusi baik Polsek maupun Polres mana. Ya, jadi ada dua item. Jadi ada surat tugas, ada surat perintah penangkapan. Kecuali tertangkap tangan, maka tanpa menggunakan itu. Jadi apabila seperti itu, bagaimana Pak? Penyidiknya atau penyelidiknya yang tidak benar alias salah. Kalau salah seperti apa? Pasal 95. Manfaatkan itu tentang pra-peradilan, gugatan, ganti rugi. Boleh di situ disampaikan, ya. Nah, pertanyaan berikut, apabila ternyata pada saat ditangkap tentang narkoba di situ ada peso, ya, peso ya. Nah, di rumah itu ya ono peso, ono pacul, ono luku, ono garut, gotong kabeh lah. Entek ngomantek ngalas ini. Pengambilan barang bukti tidak sesuai dengan perkara yang disangkakan adalah tidak benar. Kalau ada nanti polisi yang bertanya seperti itu, kenjenengan suruh sampaikan ke saya, ya. Nanti biar adu argumen dengan saya. Jadi si ngomong ini rombengan polisi ini ya. Jadi yang saya lakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ganti waktu, maka wajib menggunakan surat perintah penangkapan. Sekaligus padanya disertai dengan surat tugas. Sehingga tidak ada kesangsian daripada masyarakat bahwa ini jangan-jangan nanti debt collector, jangan-jangan ini adalah orang tertentu, jangan-jangan tadi orang menculik dan lain-lain. Sehingga ada identitas. Dan memang penangkapan itu berkaitan dengan apa yang ada. Nah, kalau setelah ditangkap tidak ada barang bukti, ya selesai. Barang bukti tidak akan, maka penyelidik atau yang menangkap lapor kepada
atasan penyidik bahwa setelah dilakukan penangkapan di sana tidak ada barang bukti yang disangkakan. Nah, tentang yang bersangkutan dibawa ya ke Polres boleh menurut hukum. Tapi setelah 1 kali 24 jam ternyata tidak ditemukan bukti-bukti keikutsertaan pasal penyerta atau yang bersangkutan adalah pelaku, maka wajib menurut hukum bagi penyidik untuk melepaskan. Jelas? Masih ada pertanyaan? Cokot itu begini, ya ibaratkan. Nah, tak ikut sertakan ini, ya. Nah ini cokot itu gini, nah itu dicokot. Kalau bahasa Surabayaan gitu, terus dicokot gitu. Nah, diikut sertakan, ya, dikait-kaitkan. Ini namanya dicokot atau dian, ya. Paham maksudnya? Ya wes, lanjut. Gimana? Ya, misalnya itu dicokot kan Pak? Ya. Teman saya itu, bahwasannya saya juga ikut terlibat pada perbuatan tersebut. Maksudnya terlibat gimana? Terlibat dalam. Ikut terlibat memang. Enggak Pak, misalnya enggak kan? Iya. Enggak terlibat, tapi teman saya mengaku saya terlibat juga. Nah, apakah polisi itu langsung melakukan penangkapan atau bagaimana Pak? Sudah saya sampaikan. Ya. Misalnya teman saya kan dalam proses ditahan sama polisi tidak sampai berhenti dari 24 jam. Teman saya itu pokoknya di Surabaya Barat, terus teman saya itu dibawa juga pakai mobilnya polisi. Ya. Saya. Dasar teman saya yang bilang bahwasanya saya itu terlibat. Nah, lalu polisi itu mendampingi saya ke sana. Iya. Iya. Ternyata sana tidak ada bukti yang ditemukan. Apakah saya ini bisa juga dilakukan penangkapan, Pak? Jadi penangkapan, ya. Tindakan penyelidikan itu boleh penyidik atau penyidik bantu melakukan penangkapan. Katakan penangkapan itu definisinya adalah pengekang sementara waktu, dikekang kebebasannya untuk sementara waktu. Ya. Jadi kalau sampaikan itu Surabaya di Suramadu didatangi ke sana dibawa atas perintah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temanmu itu, maka kamu ditangkap ya. Boleh. Menurut hukum itu bukan pelanggaran hukum, tapi dibolehkan menurut hukum. Setelah itu dibawa di Polsek atau Polres. Setelah dilakukan ya pemeriksaan, bahkan mungkin konfrontasi, ternyata tidak dibuktikan, maka wajib bagi polisi setelah 1 kali 24 jam wajib dipulangkan. Ya, jadi dipulangkan. Jadi bukan polisi itu mengada-ada melakukan penangkapan karena ada cokotan atau keikutsertaan atau penyerta yang disampaikan oleh temannya tadi. Namun demikian polisi tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat subjektif saja, tapi harus unsur objektifnya. Adakah barang bukti ada padanya? Dites urin, ya, dites darah. Kalau narkoba di sini ternyata positif, di sini positif, ada sebab akibat. Tapi kalau tidak ada barang bukti dan negatif, urinnya, darahnya negatif, tidak ada alasan polisi untuk mengikut sertakan bahwa dia juga sebagai tersangka. Kalau setelah ditangkap ternyata padanya terdapat atau bukti-bukti kuat, langsung bisa ditahan. Paham ya Pak ya? Ditangkap sudah, ditangkap boleh, ditangkap bukan, ya. Jadi penangkapan itu bukan kesewenang-wenangan ya, tapi kewenangan. Bedakan ya Pak ya. Jadi penangkapan ini polisi melakukan penangkapan berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang sudah ditangkap tadi. Akhirnya datang ke sini. Tidak bisa polisi memeriksa di sini, di rumahnya orang ini nggak bisa, maka dibawa ke sini. Maka caranya menurut hukum supaya dilindungi oleh payung hukum, maka dinamakan ditangkap. Tapi ditangkap itu setelah dilakukan pemeriksaan, 1 kali 24 jam ternyata tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa dia adalah bagian daripada
yang menyampaikan atau yang nyokot tadi, maka wajib bagi penyidik untuk memulangkan atau melepaskan yang bersangkutan. Jelas? Boleh gimana? Boleh ditangkap. Boleh. Jadi boleh ditangkap. Dan itu ada payung hukumnya, bukan kesewenang-wenangan, tapi itu adalah kewenangan. Beda ya Pak ya? Jadi kalau sewenangan itu melanggar hukum, tapi kalau kewenangan itu adalah bagian itu. Nah sekarang misal, sekarang tak balik. Kalau jenengan kasus seperti itu, sampai jadi polisi, kira-kira apa tindakan jenengan? Pak Pendi. Nah, terus diapakan? Cara menyelidiki apa? Cara menyelidiki gimana? Nah, apa yang saya tangkap itu permasalahannya itu bagaimana, dari siapa, bagaimana proses kalau tersangka ini menyampaikan kepada saya. Nah, soalnya ini banyak Pak contohnya kayak. Nah, sekarang kalau sama menyelidiki, cuma dari polisi. Cara menyelidiki menanyai yang bersangkutan. Enggak, caranya gimana? Jenengan menanyai apa menanyai Tamboe apa menanyai yang bersangkutan caranya? Kalau jadi polisi. Kalau saya jadi polisi kan saya nggak mungkin jadi polisi. Enggak, kalau ini kan ibarat ya. Jadi kalau kita itu dibalik seperti kita pembuktian terbalik. Ya. Jadi kalau bisa sampai jadi seorang penyidik dari polisi. Kalau Pak ternyata Pendi itu ikut Pak di dalam situ. Ikut pesta miras pesta narkoba dengan saya. Caranya menyelidiki sama tidak nangkap dengan cara apa? Pendekatan. Pendekatan dialogis, apa? Keburu mulai. Rong dino, mohon maaf ini ya. Urin itu setelah 2 hari hilang. Ya. Setelah itu kalau memang terbukti dan urin itu ada amfetamin yang ada di dalamnya urin itu ternyata terus hanya dijawab ngomong hari ini diras ini selesai. Lah, ketika ditanya, "Loh, kamu itu siapa? Gak kenal kok nanya aku." Lah, dikonokan sama gimana? Malah gak karu-karuan toh. Nah, makanya payung hukum yang dibolehkan adalah melakukan penangkapan. Penangkapan ini bukan sesuatu yang memalukan, tapi adalah kepastian. Dipahami ya, Pak ya? Jadi dilakukan penangkapan setelah seperti itu, nah itu boleh menggunakan mobil polisi, mobil ojek juga boleh, rapopo sembarang. Yang penting sarana. Nah, penangkapan itu ada dasarnya, surat tugasnya itu, dan alasannya apa. Nah, setelah di kantor itu dikonfrontir dengan si yang melaporkan, betul ya? Lah, kalau ternyata si yang menyampaikan ini ternyata tidak ngomong apa, bujui seperti itu, yang bersangkutan boleh mempidanakan si tersangka temannya itu. Ya, karena dia memfitnah. Ya, fitnah tulisan boleh, fitnah ucapan boleh. Jadi 311 sampai 315 kan ada di situ. Nah, tinggal dipilih seperti itu. Jadi ganti lawan kita bukan polisi, lawan kita adalah teman kita yang memfitnah itu. Paham ya Bapak ya, Ibu ya? Jadi penangkapan itu bukan kesewenang-wenangan, tapi adalah kewenangan. Boleh dilindungi oleh undang-undang, di KUHP ada di situ. Ya. Hanya saja ketika setelah diambil keterangan tidak terbukti, maka ada kewajiban polisi untuk mengembalikan yang bersangkutan untuk bebas. Makanya bunyinya penangkapan definisinya adalah pengekangan sementara. Kebebasan sementara. Ya. Jelas Pak? Jadi mohon maaf. Kalau kurang puas boleh tanya saya. Enggak apa-apa. Ya. Kayak saya katakan ya Pak. Apa? Kayak contoh kasus tadi kan. Kayak satunya tertangkap tangan. Otomatis ada barang bukti ya. Tertangkap tangan dengan ada barang bukti yang dimiliki oleh kepolisian. Ya. Misalnya yang terjadi dokter sini saya katakan. Nah, apakah kalau saya pakai pengacara itu Pak, apakah saya bisa mengajukan pra peradilan Pak? Karena tidak melalui prosedur yang sesuai dengan KUHP. Ini. Jadi ya, kalau berarti pertanyaannya apakah bisa menggunakan pengacara? Pengacara, tadi pengacara saya keberatan terhadap penangkapan yang polisi lakukan terhadap saya karena saya tidak mempunyai bukti, tidak
ada barang bukti yang dimiliki oleh polisi karena hanya berdasarkan tutur kata oleh teman saya. Ya. Tentu tutur kata dari teman saya itu benar. Ya. Maka saya Tidak benar. Ya, maka saya meminta kepada pengacara saya untuk dilakukan pra peradilan. Nah, pra peradilan itu pasal 77 sampai 83. Jadi alasan karena ya SP3, penangkapan, penahanan, status tersangka dan kalau penangkapan bukan itu adalah bagian penangkapan itu adalah tidak benar, boleh. Kan karena ditangkap toh? Iya. Nah, karena penangkapan boleh lawyer mengatakan itu, tapi lebih bagus juga kalau ini tidak benar, ini adalah memfitnah. Jadi induknya adalah pasal fitnah yang dilakukan oleh temannya sampai dicopot tadi. Paham ya Pak ya? Jadi induknya ada pada fitnah. Nah, setelah dapat pada fitnah nanti boleh karena di situ pasal 7783 kena ada ya penghentian penyidikan, status tersangka. Di situ penangkapan. Tadi ditangkap kan? Boleh. Jadi walaupun bukan statusnya tersangka tapi ditangkap ternyata tidak benar sesuai dengan penangkapan, maka boleh di pra peradilan. Hanya saja kalau setelah tadi dilakukan penangkapan itu adalah untuk diambil keterangan dan di situ tidak ada hal-hal yang salah, menggunakan ada surat tugas, di situ ada surat perintah, di situ ada alasan daripada penangkapan. Lawyernya menggunakan argumen apa untuk menjatuhkan ataupun menyalahkan penyidik? Tidak ada. Lebih bagus kalau temannya yang memfitnah itu yang dipidanakan lapor kepada polisi, ganti dia ditekan LP ini jadi 2. Jadi LP1 dia adalah narkoba, LP kedua dia memfitnah. Jadi 2. Ya. Jadi cara mencucinya seperti itu lebih fair dan lebih bagus ketimbang memperadilankan. Kalau seperti itu saya yang mohon maaf ini ya, karena saya mantan penyidik, saya mantan polisi. Kalau seperti itu gunakan argumen dalam artian syarat formilnya terpenuhi, pra peradilan yakin ditolak. Tapi kalau fitnah bisa diterima. Akan menjadi tersangka 2 kali. Nah, tersangka 2 kali itu nanti seperti itu. Vonis selesai nanti baru ini nanti diajukan untuk pidana. Jelas ya Pak ya? Jelas Pak belum? Iya. Misalnya ya nggak apa-apa. Sampai jam 5 sore nggak apa-apa. Aku seneng aja. Misalnya kan itu fitnah kan? Ya. Terus pengacara misalnya mengikuti arahannya Bapak kan? Ya. Laporkan fitnah kan? Ya. Fitnah. Terus yang disidang duluan itu ternyata terkait fitnahnya Pak. Nah, itu benaran kan Pak? Nah, terus putusan hakim menyatakan bahwa ini. Nah, berarti orang yang ditangkap itu harus dilepaskan berarti Pak. Ini yang ditangkap ini tadi, sing temannya tadi. Temannya ini sudah tidak, karena sudah dilepaskan, dia tidak menjadi tersangka. Jadi cuma ditangkap diambil keterangan karena tidak terbukti maka dilepaskan bebas lagi. Loh, dilepaskan karena tidak terdapat barang bukti. Jadi kencingnya juga negatif, darahnya negatif, maka wajib dipulangkan. Tapi karena saya tidak terima ditangkap, boleh. Tapi kalau ditangkap cuma seperti itu, saya yakin ditolak. Tapi kalau memang setelah tidak terbukti, ngomong sama yang ini, kamu memfitnah saya, kamu tak laporkan, bisa. Jadi setelah sidang narkobanya divonis, nanti di penjara diambil lagi untuk sidang LP-nya yang ini. Maka dia nunggu. Setelah kena 2 tahun, misalnya ini kena 1 tahun, ya wis. Mari ditokne kan gitu. Habis itu kan 500 meter dijemput lagi. Berarti sidangnya 2 kali, Pak. Ya? Berarti sidangnya 2 kali. Pak. Bisa berkali-kali dengan pasal yang beda-beda, LP yang beda-beda. Ya. Bukannya berarti ada kaitannya dengan Enggak, jadi tidak ada. Ya, jadi tidak seperti kita kalau di supermarket tunggu sebarang jadi satu, enggak. Ya, jadi sendiri-sendiri. LP itu berkasnya sendiri-sendiri, Pak ya. Jadi ini narkoba selesai. Nah, ini kasusnya penfitnah ada lagi. Setelah difitnah, nggak mau dilaporkan fitnah tidak terima, sama diantemi, laporkan tentang penganiayaan, berkas lagi yang ketiga. Boleh seperti itu.
Ya, jadi boleh berkali-kali, bahkan itu sudah sering terjadi. Kalau kasusnya bersamaan, maka bisa di-split dengan pasal yang berbeda, karena tindakannya juga berbeda. Nah, ini supaya diketahui Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pengacara nanti wajib tahu seperti itu. Gimana? Sependapat? Terima kasih. Ini apa yang disampaikan Pak Pendi mohon menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian ya Pak ya. Silakan yang lain bertanya. Saya sangat senang. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oh, di Zoom. Pak, ini saya bacakan pertanyaannya dari Zoom. Ada yang bertanya, jika kita sebagai korban salah tangkap, langkah apa yang harus kita ambil untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah atau terlibat? Sementara posisinya kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba ditangkap. Terima kasih. Nah, masih. Jadi korban salah tangkap, tindakan apa yang kita lakukan? Kata-kata salah tangkap, ya, tentunya dengan alasan bahwa penyidik melakukan salah pada error in personalnya, salah kepada orangnya. Nah, tentunya di sini menggunakan LP, ya, laporan polisi model A atau model B. Kalau model A itu seperti narkoba, itu laporan A. Kalau B, ngantemi, bacok, ya, mempena, itu namanya model B. Jadi kalau tak kromo ya, lebih menjuta. Dari korban salah tangkap, kalau salah tangkap betul, benar-benar setelah diteliti, menurut aturan itu bahwa pelakunya bukan itu, sering terjadi salah tangkap, maka si orang ini menjadi dikatakan sebagai korban salah tangkap, betul menurut hukum. Kalau menjadi korban, maka ada pasal untuk pertama rehabilitasi, yang kedua ganti rugi. Nah, kita bisa melakukan pra-peradilan. Di pasal 92, pasal 9 sampai 95 ada di situ ya Pak ya. Jadi di situ boleh melakukan itu. Nah, nanti kerugian material berapa? Kerugian imaterial berapa? Ya Allah. Oh ya ya. Pangapunten nggih. Jadi kalau salah tangkap ya, salah tangkap dan kita memang terbukti secara normatif salah, maka ya dapat boleh ya, kalau kata wajib itu tidak ada kewajiban. Jadi boleh dan dapat mengajukan gugatan atau pra peradilan, diatur di pasal 77 sampai 83 KUHP, merujuk kepada pasal 92 sampai 95, di situ terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, karena tadi tidak sebutkan tentang seperti apa kronologisnya, saya juga tidak bisa memberikan secara komplit atau konkret. Yang jelas ada hak daripada warga negara yang karena salah tangkap, ya. Nah, ditahan apa tidak? Tidak tahu. Ya, kata-kata salah tangkap seperti itu. Makanya seperti yang Pak Pendi tadi sampaikan, bukan salah tangkap karena ada yang nyokot, ada yang narik itu. Ya, tapi kalau tidak tentu arah juntrungnya tahu-tahu ditangkap, dasarnya tidak jelas, maka pra peradilan akan menang. Ganti rugi itu ya selain rehabilitasi pemulihan nama baik, maka bisa. Kadang-kadang kalau sudah sampai ditahan 5 hari, pekerjaannya sebagai katakan kondektur bis. Nah, nanti bisa dikomposisikan atau bisa dipilah tentang kerugian materialnya berapa. Jadi kerugian saya ditahan itu kalau sehari saya seharusnya menghasilkan berapa bagi keluarga. Imaterialnya, rasa malu saya berapa nilainya. Malunya seorang kondektur bis dengan anggota DPR beda. Ya, jadi nilainya nanti hakim yang akan memposisikan. Karena unsur subjektif dan objektif itu, karena setidaknya ada 10 item seorang hakim itu memutus di dalam suatu perkara yang sedang ditangani. Jadi pertimbangan siapa dia, pekerjaannya apa,
latar belakang kehidupan seperti apa, saudaranya berapa, terus lawannya siapa dan lain-lain. Itu semua hakim akan memperhatikan itu sehingga antara sama-sama nyuri wedusnya, satu kena 2 tahun, satu kena 2 bulan. Ada yang beda. Yang satu untuk minum, yang satu untuk nyolong untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit. Kalau hakim menyamaratakan berarti hakimnya tidak pinter. Paham ya Pak ya? Ya. Sebentar. Gimana? Sebentar. Mohon maaf Mas, ini waktunya Isoma. Mungkin nanti pertanyaannya di sesi selanjutnya. Gak apa-apa, 5 menit gak apa-apa. Boleh. Semakin bertanya semakin terangsang saya. Bukan terangsang karena melihat BF loh ya. Iya, satu. Oke. Boleh, nggak usah maaf-maafan. Saya jawab ya. Terima kasih. Jadi pemeriksaan, penangkapan, penahanan dengan pemukulan itu beda. Apabila seorang polisi melakukan pemukulan, bahkan kalau nembak benar, tapi kalau mukul tidak benar. Paham ya Pak ya? Jadi kalau nembak itu menurut pasal 5051 ada hal-hal yang berkaitan karena mau melarikan diri, ya boleh ditembak. Nah nanti akan dilihat, ya dari depan atau dari belakang, modelnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, nanti bisa. Tempatnya di mana penembakan itu dibenarkan menurut hukum atau tidak. Tapi kalau pemukulan, salah. Polisi yang melakukan penganiayaan itu tidak benar. Kita sama tunduk pada KUHP, Pak Fendi ya. Jadi kalau seperti itu ada polisi yang ngantemi, laporkan, polisinya akan di... Nah, kalau memang penangkapan itu setelah di BAP diantemi, kan ada keluarganya, ya lapor sama keluarganya supaya didatangkan di visum. Karena kalau hanya katanya ngomong sak krinjing ora iso, ya harus ada bukti otentik visum et repertum. Nah, kalau di dalam pemeriksaan tadi disampaikan tidak bisa dikunjungi alat pemeriksaan, itu khusus kepada tahanan teroris. Kalau teroris memang ada perlakuan khusus, tapi selain itu tidak ada alasan. Kalau memang tersangkanya ada, bisa. Sesuai dengan waktu. Biasanya kalau di Polsek Polres itu waktunya Senin dan Kamis, waktunya jam 10 sampai jam 11. Tidak ada alasan bagi penyidik untuk mengatakan tidak boleh, kecuali sakit. Kalau sakit bisa dibantar atau dibesuk di rumah sakit. Gitu Pak Pendi ya. Matur suwun. Pak Ustadz wis bingung ya itu. Ya wes sementara itu saya kembalikan kepada moderator untuk Isoma dan nanti main lagi jam berapa saya siap. Baik, terima kasih untuk sesi keduanya ini Bapak Suroso. Selanjutnya kita akan